Pemirsa, sebuah peristiwa tragis mengguncang warga Sukabumi, Jawa Barat. Seorang anak laki-laki berusia 24 tahun berinisial NS meninggal dunia dengan kondisi mengenaskan. Pada tubuh korban ditemukan sejumlah luka bakar yang cukup luas di beberapa bagian tubuhnya. Dugaan sementara, luka-luka tersebut mengarah pada tindakan penganiayaan yang diduga dilakukan oleh ibu tirinya sendiri. Kasus ini pun langsung menjadi perhatian publik setelah kabar duka tersebut viral di media sosial. Video yang beredar memperlihatkan korban saat mendapatkan penanganan medis di ruang instalasi gawat darurat RSUD Jampang Kulon. Dalam rekaman tersebut, korban tampak dalam kondisi lemah dan mengalami luka bakar di sejumlah bagian tubuh. Kombes Dr. Charles Siagian menyampaikan hasil pemeriksaan awal menunjukkan adanya luka bakar cukup luas, di antaranya pada bagian lengan, kaki, punggung, hingga area bibir dan hidung. Selain itu, paru-paru korban juga dilaporkan sedikit membengkak. Namun demikian, dokter forensik belum dapat menyimpulkan secara pasti penyebab kematian korban maupun memastikan apakah luka-luka tersebut murni akibat penganiayaan atau faktor lain. Untuk mendalami hal itu, sejumlah sampel organ tubuh seperti jantung dan paru-paru telah diambil guna pemeriksaan lanjutan. Sampel tersebut dikirim ke Jakarta untuk analisis lebih mendalam. Ayah korban, Anwar Satibi, mengaku sangat terpukul atas kejadian ini. Ia menyampaikan kecurigaannya terhadap dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh istrinya, yang juga merupakan ibu tiri korban. Menurut Anwar, saat peristiwa terjadi dirinya sedang bekerja di kota Sukabumi selama 2 hari. Pada malam pertama Ramadan, ia menerima telepon dari istrinya yang mengabarkan bahwa kondisi anaknya sakit parah. Mendapat kabar tersebut, ia segera pulang ke rumah. Namun setibanya di rumah, Anwar mengaku kondisi anaknya sangat berbeda dibandingkan saat ia meninggalkan rumah. Ia menegaskan bahwa sebelum dirinya berangkat bekerja, tidak ada tanda-tanda kekerasan maupun kondisi kesehatan serius pada anaknya. Lebih lanjut, Anwar juga mengungkapkan bahwa sekitar 1 tahun lalu, korban pernah mengalami dugaan penganiayaan oleh orang yang sama. Saat itu, kasus tersebut sempat dilaporkan ke pihak kepolisian. Namun menurutnya, sang istri memohon maaf dan berjanji akan berubah sehingga persoalan tersebut tidak berlanjut. Kini, setelah anaknya meninggal dunia, Anwar meminta agar dilakukan autopsi untuk mengungkap penyebab pasti kematian korban. Ia menegaskan bahwa langkah autopsi merupakan keinginannya sebagai seorang ayah demi mendapatkan kejelasan dan keadilan atas kematian putranya. Pihak kepolisian pun telah turun tangan melakukan penyelidikan. Sejumlah saksi diperiksa, termasuk anggota keluarga dan pihak-pihak yang mengetahui kondisi korban sebelum meninggal dunia. Polisi juga mendalami kemungkinan adanya kekerasan berulang yang dialami korban dalam kurun waktu tertentu. Kasus ini kembali menjadi pengingat akan pentingnya perlindungan terhadap anak di lingkungan keluarga. Anak-anak yang seharusnya mendapatkan kasih sayang dan rasa aman justru menjadi korban kekerasan di ruang yang paling dekat dengan mereka. Peran masyarakat sekitar pun dinilai penting untuk peka terhadap tanda-tanda kekerasan dan berani melapor apabila menemukan dugaan penganiayaan. Jadi apa-apa, maksudnya kulitnya belum hancur, belum gimana. Terus istri saya telepon, ya pulang, sengaja sakit panas, saya pulang. Pas saya pulang memang sangat jauh dengan sebelum keberangkatan saya, kondisi anak saya. Ya. Dan awal mulanya juga ini sudah dilaporkan ya. Nah terus pernah begitu, terjadi ya. Nah, dan sebelumnya juga dulu pernah terjadi penganiayaan. Saya laporkan ke Polres Labuan Batu, ke PPA. Kemudian istri saya datang mohon sujud ke saya dan akhirnya saya. Hingga saat ini, proses penyelidikan masih terus berlangsung sambil menunggu hasil autopsi dan pemeriksaan laboratorium forensik. Aparat penegak hukum berjanji akan mengusut tuntas kasus ini dan menindak tegas pihak yang terbukti bersalah sesuai hukum yang berlaku. Pemirsa, tragedi ini menyisakan duka mendalam bagi keluarga korban sekaligus menjadi peringatan keras bagi semua pihak bahwa kekerasan terhadap anak tidak bisa ditoleransi dalam bentuk apapun. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kami akan terus mengawal perkembangan kasus ini dan menghadirkan update terbaru untuk Anda.
Terima kasih telah menyaksikan. Tetap waspada dan peduli terhadap lingkungan sekitar. TV Stock melaporkan. Sampai jumpa di berita berikutnya.